Dimintai keterangan sebagai tersangka dan pejabat di negeri plus 62 nampaknya mulai pada gelisah nih guys sejak viralnya Mario Dande, anak pejabat pajak yang terlibat kasus penganiayaan. Bukan main, kekayaan ortu yang digunakan buat flexing seketika diciduk KPK dan membuat orang tuanya harus menjadi tersangka. Tapi ngomong-ngomong soal korupsi, Presiden Jokowi pernah ngeluarin pernyataan kalau beliau nggak main-main jika ada menterinya yang korupsi. Dan ya, pernyataan tersebut rupanya jadi nyata karena ada beberapa menteri di kabinetnya yang terbukti korupsi dan langsung dibui. Siapa saja mereka? Yuk, stay tune! Berikut ini adalah 5 menteri Jokowi yang terlibat kasus korupsi. Idrus Marham. Posisi pertama diduduki oleh Menteri Sosial di era Kabinet Jokowi JK, yakni Idrus Marham. Mensos yang sekaligus pernah memegang jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini menjadi salah satu menteri yang pernah dibui akibat kasus korupsi. Kala itu, tepat di pagi hari tanggal 24 Agustus 2018, Idrus Marham tiba-tiba mengajukan pengunduran diri sebagai menteri kepada Presiden Jokowi. Saat ia mengundurkan diri, KPK belum mengumumkan kasus yang menjeratnya. Hingga pada akhirnya di tanggal yang sama, yakni 24 Agustus 2018, tepat pada malam hari, KPK resmi mengumumkan kalau ex-sekjen Partai Golkar tersebut resmi jadi tersangka. Ia didakwa menerima suap senilai 2,25 miliar rupiah dari pengusaha Johannes Budi Sutrisno Koco yang tak lain merupakan pemegang saham Black Gold Natural Resource Ltd atau BNR. Uang tersebut kemudian digunakan Idrus Marham bersama rekannya untuk membantu Johannes Koco mendapatkan proyek PLN, tepatnya proyek pembangunan PLTU Riau I. Kini Idrus Marham pun sudah bebas dari penjara setelah menjalani masa tahanan selama 2 tahun. Waduh, GG juga ya guys. Bisa pas gitu timingnya. Pagi mundur mensos, malam jadi tersangka. Cuaks! Imam Nahrawi. Masih di periode pertama kepemimpinan Jokowi, selanjutnya ada Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Menteri satu ini turut serta menambah deretan menteri-menteri Jokowi yang nilep duit rakyat karena terbukti menerima suap dari Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Ditambah lagi doi juga terbukti melakukan gratifikasi sebesar 8,3 miliar rupiah. Ya, untuk kasus korupsinya sendiri nih guys, rupanya terbagi dalam beberapa rentang waktu. Pertama, yakni di tahun 2014 hingga 2018. Dia terbukti menerima uang sebagai bentuk komitmen fee pengurusan proposal KONI kepada Kemenpora sebanyak 14,7 miliar rupiah. Lanjut, di tahun 2016 hingga 2018, doi lagi-lagi menerima uang suap sebanyak 11,8 miliar rupiah. Alhasil di tanggal 18 September 2019, Imam Nahrawi resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun mengundurkan diri dari jabatan Menpora sehari setelahnya. Kini ex-sekjen Partai Kebangkitan Bangsa tersebut divonis hukuman 7 tahun penjara serta pidana tambahan sebesar 18,1 miliar rupiah. Selamat menjalani masa tahanan ya Pak. Semoga betah dan gak banyak baunya tentunya. Edi Prabowo. Dari periode pertama, mari bergeser ke periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Kali ini kasus korupsinya dibuka oleh Menteri Perikanan dan Kelautan Edi Prabowo. Menteri yang juga terkenal sebagai politikus Partai Gerindra ini terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada 24 November 2020 lalu. Ia ditangkap bersama dengan sejumlah pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Hawaii, Amerika Serikat dalam rangka kunjungan kerja.
bersama rombongan Edi Prabowo ditangkap atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait izin usaha perikanan di tahun 2020. Lebih detailnya, Edi Prabowo dianggap menerima suap dari para eksportir benih benuh lobster sebesar 25,7 miliar rupiah. Lalu, apa sanksi yang didapatkan? Nah, kalau yang ini agak lucu nih guys. Awalnya Edi divonis 5 tahun penjara dan membayar uang pengganti sebesar 9,68 miliar rupiah oleh majelis hakim. Setelah mengajukan banding, hukuman ex-anggota DPR ini diperberat menjadi 9 tahun oleh majelis hakim. Namun karena keberatan, Edi kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dan ya, hukumannya pun disunat kembali menjadi 5 tahun penjara. Enak bener ya. Juliari Peter Batubara. Kalau menteri yang satu ini udah nggak usah ditanya lagi ya guys soal siapa sosoknya. Yap, Juliari Peter Batubara aka Juliari Batubara alias Menteri Sosial di periode kedua Presiden Jokowi. Menteri yang satu ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena menerima uang fee sebesar 8,2 miliar rupiah dari pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama saat masa pandemi COVID-19. Kabarnya nih guys, uang tersebut diterima langsung oleh asisten Juliari Batubara yang kemudian digunakan untuk membiayai keperluan pribadi Juliari dan keluarga. Tak berakhir sampai di situ. Periode kedua pembagian bansos, Juliari lagi-lagi mendapat fee yang jika ditotal dengan periode sebelumnya, maka terkumpul sebanyak 8,8 miliar rupiah. Nggak ngerti lagi kan guys, hati nuraninya ditaruh di mana coba? Nah, akibat dari perbuatannya ini, Juliari Batubara divonis penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah. Ditambah lagi, hakim mewajibkan Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar 14,5 miliar rupiah. Lucunya, Juliari beberapa kali memohon agar dibebaskan dari hukuman karena menderita akibat cercaan dan hujatan dari netizen. Hakim pun menerima permohonan tersebut dan hukuman Juliari diringankan. Lucunya negeri Wakanda. Johnny G. Plate. Terakhir ada yang lagi anget-angetnya nih guys, dibahas di semua media tanah air. Yap, siapa lagi kalau bukan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo. Johnny resmi dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 17 Mei kemarin atas dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan beberapa infrastruktur pendukung milik Kominfo lainnya. Dari berbagai keterangan yang dihimpun, diketahui Johnny G. Plate melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga 8,32 triliun rupiah. Kebayangkan gimana banyaknya coba. Tak hanya itu, tindak korupsi ini juga menyebabkan sekitar 985 tower proyek BTS yang bakal memancarkan sinyal 4G di daerah terpencil dalam kondisi mangkrak. Hal ini diketahui setelah adanya pengecekan melalui satelit yang menunjukkan bahwa 985 tower yang dimaksud dalam keadaan mati. Kini Johnny sedang menjalani masa tahanan sekaligus menjalani proses penyidikan. Nampaknya bakal panjang nih guys drama pertoweran. Kawal terus sampai jatuh vonis ya. So gimana nih guys komentar kalian? Drop di bawah ya. Thank you update lovers.